عشان مفيش حاجة خلاص خلصت فيك الحب، وكفاية هعيش وحموت معاك. سامحني إن كنت قدامك نسيت أو يعني حتى سكت. كلام إيه اللي بيه هوصف هواك؟ عايش في الدنيا دي عشان أعيش فيه. كل كلام الدنيا بحاله شوية عليه. ده أنا من أول يوم في حياتي بفكر فيه. Pada saya tentang ajaran itu. Tentu ajaran yang ditanyakan pada itu ajaran tarekatnya, karena ajaran Islam sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Paice. Malam ini kami akan berangkat ke Langkat untuk melakukan healing. Tapi healing ini tidak sembarang healing. Kami juga observasi mengenai tugas dari sejarah peradaban Islam yang dosen pembimbingnya adalah Buya Khairul Abdi. Baik, di sini kita absensi dulu ya guys. Kami tidak mau ada satupun teman kami yang tertinggal. Walau ada teman kami yang terjatuh sampai knalpotnya lepas, tapi itu tidak membuat kami menjadi sedih. Tapi itulah membuat kami semakin menyala abangku. Oke, sebelum kita berangkat, kita tidak lupa juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perjalanan kami selalu senantiasa dilindungi oleh Allah sampai nanti pulang dengan keadaan sehat walafiat. Tepat jam 12 malam kami sudah berada di tol Tebing Tinggi. Di sini bisa kita lihat ada teman kami yang tidak tidur untuk menemani supir, dan jam 3:15 kami sampai di makam Syekh Abdul Wahab Rokan dengan selamat. Nampak suasana pagi subuh yang sangat damai, sejuk dan syahdu dengan corak-corak yang indah, corak-corak Melayu menggambarkan kerajaan. Nah, kamu nikmatilah itu ya. Ini udah kayak pencuri lah kami jam-jam 3 pagi datang ke sini ha. Nampak di sini kami sedang sibuk untuk menata segala harta benda kami. Karena kalau nggak ada ini kami nggak mandi-mandi nanti guys ya. Nah, ini jam 4 subuh. Bisa kita dengar sama-sama, inilah zikir subuh di makam Syekh. Nah, masuklah kita ke gerbang utamanya dari makam Syekh Abdul Wahab Rokan. Bisa kita lihat catnya warna putih melambangkan kesucian dengan corak-corak Melayu warna kuning dan pagar hijau. Dan ini penampakan kita kalau kita masuk ke dalam gerbang utama. Nih Wak tuh lewat. Wah, halo Wak, mau kemana Wak? Baik, inilah juga pagar utama untuk masuk ke makam Syekh Abdul Wahab Rokan. Nah, itu tuh yang di ujung sana sebelah kiri. Nah, itu pustaka umum. Nah, kalau jam segini belum buka. Nah, itulah nanti tempat kita membeli oleh-oleh. Dan ini adalah jalan khusus jamaah suluk. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa kami berjalan di sini, numpang lah pula. Kayak seakan-akan kan insya Allah bisa jadi jamaah suluk. Nah, ini halaman Babus Salam. Di sini teman-teman kami sudah pada mandi, termasuk juga kameramennya. Di sini udah pada wangi. Kami di sini mau menuju aula Tuan Guru. Nah, inilah dia penampakan halaman depan aula Tuan Guru. Masih nampak ya bangunan-bangunan lama dengan rumah panggung. Tapi memang adalah modern-modernnya dikit. Kayak papan-papannya tuh ha. Menurut petuah dari
Tuan Syekh, papan yang harus dipakai itu setahun sekali harus diganti. Tapi di sini itu bertahun-tahun tak diganti-ganti. Nah, juga menurut petua Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, kenapa rumah ini ditinggikan? Agar tidak terkena banjir. Nah, tapi sekarang kan alhamdulillah tak ada lagi banjir. Itulah tujuan mengapa rumah ini ditinggikan. Udahlah, banyak ahli cakap. Masuklah kita yuk. Masuk ya, izin. Masuk kami dulu ya. Lama-lama kali pula di luar ngapain nih kan? Disuruh ini masuk-masuklah pula. Baca bismillah kamu melangkah tangga tuh. Nanti terpleset pula kamu, Bajayo. Rumah sakit jauh. Nyampe di pintu. Assalamualaikum. Wah, masuk wah. Nah, bisa kamu tengok lah itu ruangannya ini kan. Sangat-sangat sederhana tapi nampak elegan. Dengan kata-kata wasiat dari Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan beserta foto-foto gambar generasi pertama sampai generasi ke-14. Kita juga bisa baca di sini bahwasannya bersuluk tuh juga ada adabnya, ada juga aturannya, tak langsung bersuluk aja. Inilah dia adab sebelum bersuluk. Dan ada juga silsilah keluarga dari Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Bisa kita lihat bersama-sama di sini. Panjang tuh. Nah, inilah generasi pertama dari tuan guru kita di Silam ini. Kalau dari kalian yang suka dengan sejarah, kami rekomendasi untuk ke sini karena banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat di sini, dan di sini banyak juga petua-petua yang bisa kita baca dan kita kepo di sini. Nah, baik, kami di sini udah dipanggil ya. Udah suntuk kali waktu nengok kami di situ. Kepo kali pula, takut waktu nanti rusak tuh foto-foto bingkai itu. Jadi disuruh aja lah kami masuk ya kan tuh. Disuruh itu duduk di situ. Duduk. Kok udah dibilang duduk. Kadang Pai C ini kok nggak digitu kan, nanti tak duduk dia. Taulah C. Tahu kalian kan C-nya apa? Cogil, cerdas. Tengok lah. Mau duduk aja pun nyari angle. Apalagi kau dit, apalagi kau sibuk kan. Tapi mau diambil. Emang anak Pai C ini ada aja gerabakannya. Iya lagi ya. Tak duduk Kak Winda, duduk ya, duduk sayang, duduk lah. Udah ditengok ya, tuh dah, ya Allah. Kan enak duduk kayak gini dah, cantik. Malu kita ditengok Tuan Syekh tuh. Bertingkah memang anak Pai C ini. Duduk aja pun banyak gaya. Buka rep terus. Muhammad, mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Syekh Abdul Wahab Rokan ini yang pertama dilahirkan pada tahun 1883 di Danau Muda, Gunung Sakti, Rokan. Dari sebelah ayahnya dari keturunan bangsawan, dari sebelah ibunya adalah dari susul Galun, yaitu dari kerajaan kesultanan. Pada umur 20 tahun beliau gelar fakih. Kemudian pada tahun 1848 lebih kurang beliau belajar olahraga 2 tahun sambil berniaga. Setelah 2 tahun beliau berangkat ke Mekah, belajar selama lebih kurang 6 tahun. Pada tahun 1856 beliau kembali ke tanah Riau, yaitu di Rokan Hilir. Lahirnya di Rokan Hulu, kembali di Rokan Hilir. 3 tahun pertama beliau mengajar syariat. Setelah itu beliau mengajar tarekat. Karena selama di Mekah beliau belajar syariat, belajar ilmu agama. Tapi secara khusus beliau belajar tarekat dengan Syekh Sulaiman Zuhdi. Setelah dikubur, beliau menyebarkan ajaran tarekat Islam dan ajaran tarekat. Kemudian pindah ke Dumai. Dari Dumai beliau pindah lagi ke Labuhan Batu di Kuala Lumpur. Tapi pada tahun 1883 secara resmi beliau pindahlah ke kampung ini. Tapi pada tahun 1888, ya, setelah 5 tahun, ya, beliau pindah kemari 1883. Tapi lebih kurang tahun 1888 beliau hijrah ke Batu Pahat, Johor, Malaysia selama 5 tahun, selama 3 tahun. Kembali lagi kemari, disitulah puncak kejayaan Darussalam ini. Jadi kata
Julian Baldick, seorang pensyarah dosen di King College di London, mengatakan Syekh Wahab Rokan ini unik itu beliau itu ingin menjadikan semua kampung yang dibuka berswasembada dan bersifat otonom. Syekh Wahab Rokan ini itu di Kubu beliau buka perkampungan namanya Kampung Masjid. Di Dumai dibuka hutan tuh dinamakan Kampung Masjid juga. Di Kuala Kampung Masjid juga didirikan, dibuka kampung itu didirikan masjid dinamakan Kampung Masjid juga. Di Besilam ini, nah inilah sebenarnya pangkalan terakhir dakwah beliau, dan inilah yang paling besar, yang paling masyhur. Beliau namakan Babu Salam. Jadi, tapi kita ini dinamakan Darussalam. Jadi Besilam ini punya dua tanah seluas 135,5 hektar, dibagi dua, tanah 100 namanya Darussalam. Kita ini di Darussalam ini, di luar tanah 100 namanya Babu Salam. Baik Darussalam ataupun Babu Salam di Besilam. Jadi ada Darussalam, ada Babu Salam, kedua-duanya terletak di desa Besilam. Tapi orang lebih menyebutnya Besilam. Nah, kemudian pindah atas sebab sesuatu tahun 1888 ke Johor. Dibuat kampung juga, nama kampung itu Darussalam. Nah, jadi kalau misalnya kita nanti menulis skripsi, maka fokus kajian kan begitu deh kan? Nah, fokus kajian, fokus tulisan ini adalah batasan kajiannya ada di Babu Salam ini. Baik. Karena beberapa pertanyaan diajukan pada saya tentang ajarannya. Tentu aja yang ditanyakan pada itu ajaran tarekatnya. Karena ajaran Islam sama saja. Aswaja, Jamiatul Darul Ulum itu, dia kalau sudah Darul Ulum itu confirm. Confirm itu apa? Confirm itu pastinya. Mazhabnya Syafi'i, tarikatnya Junaid Baghdadi, Al-Ghazali, tauhidnya Asy'ariyah. Paham kan? Kalau sudah nama itu dia, kita kadang-kadang melihat nama sebuah universitas Darul Ulum. Kalau sudah Darul Ulum, kita arahnya pasti ke sana dia. Ada kunut, ada tahlil, ya kan? Ada Isra Mi'raj, ada sedekah arwah. Apakah yang saya sebut ada di sana? Ada. Iya, gitu ya. Sampai ke situ bacaan kita itu. Kalau Darul Ulum, ini nampaknya pendahulunya itu orang tarekat semuanya. Dari nama saja bisa kita bukan tebak ya, bisa kita ini alirannya, pemikirannya. Jadi ajaran tarikatnya, kalau ajaran Islam sama saja. Darul Ulum sama sini itu tak ada bedanya, ya kan? Islam, pemahaman tentang keislaman di Darul Ulum itu adik-adik sama di Islam itu tak ada bedanya, ya. Adapun ajaran tarikatnya itu, mungkin ajaran tarikatnya itu bertanyakan, karena ajaran tarekat Syekh Abdul Rokan ini adalah tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Karena tarekat Naqsyabandiyah ini dia salah satu tarekat yang muktabar, yang diakui, yang diamalkan. Jumlah tarekat yang muktabar itu dalam 45 atau 46 tarekat. Di antara tarekat Naqsyabandiyah. Sedangkan tarekat Naqsyabandiyah ini banyak cabang-cabangnya. Ya kan, tarekat Naqsyabandiyah itulah tarekatnya. Tapi Naqsyabandiyah ini banyak cabang-cabangnya. Ada apa dia? Siddiqiyah, ada dia Taifuriyah, ada dia Ahrariyah, ada Mujaddidiyah. Tapi yang paling masyhur Khalidiyah. Itu yang diamalkan tarekat Naqsyabandiyah di Babu Salam ini. Oh, kenapa ada cabang-cabangnya? Itu periodisasi. Ya, bergantung periode kewafatan ajaran-ajaran. Ya, ajaran dasar tidak bergeser, tapi ada perkembangan-perkembangan. Maka kita tuh selalu memberikan satu pencerahan kepada murid-murid kita bahwa mengamal tarekat ini bukan satu mesti begitu, tidak. Ya, dia bukan mesti ada perubahan-perubahan, bukan kita ingin merubah, tidak. Mesti ada perubahan-perubahan. Jamiatul Darul Ulum contohnya. Awal pendiriannya metodenya begitu.
kurikulumnya begitu. Mungkin gurunya sedikit, mungkin muridnya sedikit, tapi kadang sudah pertambahan murid, bertambahlah guru. Kalau sudah bertambah guru, akan ada perubahan metode, perubahan kurikulum. Bukan kita mau merubah, tapi situasi itu yang merubah keadaan itu. Dan itulah kita mesti memahami tentang itu. Macam antum sekarang nih, kalau saya menganalisis, menganalisa, kalau orang Malaysia bilang menganalisis dia, macam gini dia. Saya beberapa tahun, saya mulai mengajar formal itu tahun 89. Ini kalau sudah saya mau lihat di mana-mana saya pergi, yang saya tahu lah, kemana-mana saya pergi, usah saya ceritakan kemana saya pergi. Dan itu kemana saya pergi dalam sebuah pertemuan baik mengajar di lokal itu kebiasaannya 60%, 70%, 80% itu perempuan. Selebihnya tengoklah setiap lokal di dalam jam itu dari perempuan. Coba tengok semester 1, 2 sampai semester 5 nih. Semalam datang juga, ya kan? Semalam datang juga. Coba lihat mana yang paling ramai, perempuan. Artinya kalau begitu, perempuan ini ke depan berpotensi menguasai maksud begini, jangan salah paham ya. Nanti ketika nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang, kriteria menerima suatu pekerjaan di perusahaan baik swasta ataupun negeri kan ada kriterianya. Paling tidak kriteria itu ada pendidikan. Kalau sudah begini ramainya ini S1, laki-laki ini malas sebenarnya kan, ya kan? S1, nanti tambah S1, S2, tambah S2, S3. Kalau sebuah perusahaan itu menerima syaratnya itu S3, berarti perempuan. Nanti penerimaan pegawai negeri yang utamakan S3, yang utamakan S2. Kalau kita tengok yang sedikit nih, habis satu berhenti contohnya, yang puluhan habis satu nyambung S2. Jadi akan datang tuh yang menjadi ketua semuanya adalah perempuan. Dan sebenarnya perempuan ini kalau menurut pengalaman, ya menurut pengalaman boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Perempuan ini dia kurang suka ketua itu perempuan. Perempuan ini lebih suka ketua dia laki-laki. Kenapa? Perempuan ini idealis ya. Ini salah, itu salah, titik salah, kurang titik, kurang koma segala macamnya. Laki-laki ini boleh, perempuan tunggu belum tentu lagi. Jadi akhirnya kalau sudah begitu dia akan ada perubahan lagi. Jadi perempuan ini berpotensi menjadi ketua semuanya. Nah, boleh jadi nanti 20 tahun datang antum menjadi anak buah perempuan di sebuah apa ya, karena boleh punya pendidikan yang tinggi. Masuk akal nggak? Oh, masuk akal. Nah, baik. Yang terakhir tadi pengaruhnya. Pengaruh syahurakan ini luar biasa juga. Semua kajian mendapati menghasilkan bahwa pengaruh beliau ini sangat luar biasa di pesisir Sumatera. Luar biasa. Di sini nih orang setiap hari datang kembali. Jangan orang yang setiap itu dulu sudah 2 kali dalam 1 minggu. Kan 1 minggu dan 2 minggu. Dia pengaruh beliau ini luar biasa di pesisir Sumatera. Mana dia? Sumatera Utara. Riau, Sumatera Utara adalah apalagi Tapanuli Selatan. Kemarin tuh ramai kali orang kemarin dari Labuan Batu dan Tapsel. Yang dulunya sekarang kan masih baru tuh, Madinahnya, Palutanya, Palasnya, ya kan? Dulu mana ada itu. Sekarang yang kami tahu Tapsel, Tapanuli Selatan, dan segala pembagian itu. Ini pengaruh beliau luar biasa di posisi Sumatera dan Semenanjung, terutama Johor dan Melaka. Tapi sekarang ini semua yang tahu ya karena media kan media lagi dia. Nah, ingin saya potong nih. Jadi ajaran ini dia bukan dia berubah, maka kami sekarang ini melihat karena ajaran tarekat ini dia bisa membawa fitnah karena sifatnya tertutup.
Maka sekarang kita buka. Apabila kita membuka diri kita, maka kita mesti membenahi diri, betul nggak? Kalau kita membuka diri, mesti kita benahi diri. Tidak pun kita buka diri kita, media sekarang hebat. Macam mana? Masuk orang tuh kamar-kamar, wawancara segala macam. Dulu tak ada. Dulu orang tidak open. Dulu orang fokus pada ibadah saja. Sekarang orang fokus mencari kesalahan orang lain. Orang dulu itu kualitas juga. Orang dulu tidak mau mencari kesalahan orang lain. Orang sekarang sebaliknya, dicari-cari ya kesalahan tarekat nih. Yang orang tarekat pula ada juga salahnya. Ya. Jadi artinya ada bagian-bagian, bukan tidak betul, tapi orang luar tidak bisa menerima bentuk itu dia. Macam ini contohnya. Contohnya ini. Saya bilang, saya sampaikan kepada murid saya, kami ini salah satu tata cara kami dalam berzikir itu, ini namanya undung-undung, berselubung, ya kan? Pakai kelambu. Orang tanya sama saya, kenapa Tuhan pakai kelambu? Karena banyak nyamuk. Ketika saya menjawab banyak nyamuk, orang tak banyak tanya lagi. Kalau kita salah menjawab, orang akan tanya lagi. Tengok pertanyaannya macam mana. Kenapa Tuhan pakai kelambu? Karena banyak nyamuk. Artinya kalau tak ada nyamuk, tak apa-apa tidak pakai kelambu. Itu yang kedua. Kenapa pakai ini? Saya jawab, tidak mesti pakai ini. Ya, kenapa Tuhan mesti pakai ini? Tidak mesti pakai ini. Lalu kenapa? Supaya konsentrasi, supaya kita tidak ada warna-warni kita lihat. Ya betul. Dia tak mesti. Makanya murid-murid saya nanti Tuhan, yang murid saya ini ada orang bank, ada pejabat, ini bupati dan semua kepala dinas mengambil tarekat di sini. Jadi kemudian murid-murid saya yang orang-orang kota nih, ya, saya kasih tahu, nanti kalau zikir nanti usah pakai ini. Jangan Tuhan pakai ini di Masjid Medan, nanti datangkan fitnah. Tapi kalau Tuhan rindu ingin seperti ini, datanglah ke Masjid. Tuhan hari-hari akan melihat orang seperti itu. Ini sudah biasa di sini. Suatu yang biasa tak ada masalah. Tapi yang belum biasa membawa fitnah. Di mana fitnahnya? Contoh, nanti Tuhan kalau sudah menjadi orang tarekat, dia akan ada perubahan-perubahan. Iyalah, perubahan ke arah baik itu yang kita harapkan. Yang kita sedihkan tak ada perubahan. Masalahnya orang tidak suka berubah ke arah baik. Masalahnya dia. Masyarakat sekarang nih aneh dia kalau seorang itu berubah jadi baik. Kok baik dia? Kan aneh itu. Jadi tadi murid saya dia begini cakap dia sama saya. Bawanya istrinya, bawanya anak-anak dia. Orang pengen, saya Tuhan, saya mau mempraktekkan apa yang saya dapat di Islam ini di rumah saya. Kan bagus tuh kan? Bagus. Tapi saya bilang jangan begitu. Karena yang dikatakannya betul, tapi belum tentu diterima oleh istrinya. Istrinya itu orang pengajian. Istrinya ada dia ikut pengajian ngaji Medan. Nanti istrinya yang tak tahan. Di mana tidak tahannya? Kan ibu-ibu suka cerita-cerita. Apa sambil membisik-bisik dia? Apa aliran suamimu? Itu kalau perempuan bertanya kepada perempuan lain, apa aliran suamimu? Tak enak di hati itu. Mulailah nanti kalau ada orang berbisik, kita sangka yang membisikkan kita. Dan masyarakat sekarang ini paling mudah membuat-buat cerita. Dibuat-buat cerita sehingga kita tak tahan. Saya bilang jangan. Tuhan biasa kalau zikir saja. Ada kan Tuhan mau misalnya mau berzikir berselubung di Masjid Agung contohnya. Orang bingung nanti. Ya. Ini paham cakap saya kan? Baik.
Jadi ajaran tarekat Naqsyabandiyah ini saya rasa bukan untuk dirubah, tidak. Ada bagian-bagian tertentu yang dilihat, ditinjau ulang ya. Bukan salah, karena saya mengambil kesesuaian. Ya. Bukan salah, karena saya mengambil kesesuaian sesuai zaman itu. Ada satu istilah hukum itu apa namanya? Taghayyurul ahkam bitaghayyurut tasminah wal amkinah. Perubahan hukum itu disesuaikan dengan perubahan waktu dan tempat. Jadi pengaruh beliau ini sangat menonjol di pesisir Sumatera, dan sebenarnya sampai sekarang ini ajarannya tetap diamalkan. Ya, ajarannya tetap diamalkan. Makanya sejarah tentang beliau banyak. Antum ini kalau inginlah membaca banyak tulisan beliau. Dalam tulisan saya tulis di situ, di ruang tamu itu ada, saya tulis di ruang tamu itu. Tidak berlebihan kalau ketokohan beliau sejajar dengan ketokohan ulama-ulama Nusantara lainnya. Kalau pernah dengar nama Syekh Yusuf Makassari, Syekh Hamzah Mansuri, apalagi Syekh Arsyad Al-Banjari, ya kan? Sama. Tapi kalau untuk di Sumatera ini, kalau untuk Sumatera ada di Palembang, namanya Abu Somad Al-Walimbani. Itu deh di Palembang. Mungkin itulah untuk menjawab pertanyaan tadi, dan sekiranya ada yang mau ditanyakan, sampaikan silakan. Saya menjawab sambil saya menjelaskan hal-hal lainnya. Ya. Jangankan tarikat, kita berkunut saja dihina-hina. Ingat, jangankan, tapi sekarang ini sudah mulai memudar dia. Agama Islam ini agama yang masuk akal. Aswaja ini agama apa nih? Pemahaman aswaja al-sunnah wal jamaah ini masuk akal sekali. Maka yang masuk akal itu dia akan bertahan. Tapi jangankan bertanya kepada tarikat. Sedangkan pemikiran kita di golongan kita yang bertahlil saja kita dikhurafatkan. Kita maulid saja dibidah-bidahkan. Yang jelas-jelas itu dibidahkan. Apalagi tarikat. Ditambah tarikat lagi nanti dia mungkin tata cara amalannya ya sudah. Kita dibilang kita ini yang kuburiyun, orang penyembah kubur. Kita anehnya mereka ini. Contohnya kita ziarah nih, ziarah. Ada golongan suka sekali menuduh. Buatlah kajian, observasi, kan begitu dia. Kan baru bagus. Ini asal nampak orang tuduh. Disangkanya kalau kita tuh berdoa di kubur, meminta ke kubur tuh tidak. Kita berdoa tuh kepada Allah, bukan kepada kubur tuh. Tapi orang-orang kita aneh, kalau dia intelek, coba dikaji apakah mereka yang ziarah ke kubur itu meminta kepada kubur. Tak pernah kita minta pada kubur. Cerita saya ini cerita antum juga nih, antum kan ziarah juga ya. Jadi jawaban saya, jangankan golongan tarikat, kita yang beraliran kaum tua ini juga dibidah-bidahkan. Islam ini luas sekali, Islam ini sangat luas sekali, ilmu tak bertepi dia. Jadi itu saja lah. Yang pertama, kalau ada doa Nabi Ibrahim, kata ada salah satu kalimatnya, tahwi ilaihim afidatu. Doa Nabi Ibrahim itu sampai sekarang nih. Tengoklah orang ke Mekah, ke Madinah itu, condong saja hati manusia ini untuk pergi ke sana. Ya, tidaklah sama Mekah, tidak. Saya hanya apa saja. Orang mengatakan bahwa Syekh Burakan ini adalah wali yang bertuah. Saya tulis juga di depan tadi. Wali yang bertuah. Tuah beliau ini dari hidup sampai mati. Antum datang kemari ini bukan karena yang hidup ini, bukan karena kami yang hidup, karena nama besar Syekh Burakan itu.
untuk diambil pelajaran yang tiba. Antum datang kemari melihat orangnya, budayanya, cakapnya, perilakunya, itu kan menimbulkan inspirasi, ilmu, pengalaman. Karena ilmu tidak ditimbang dalam lokal saja. Dalam perjalanan fasiru fil ardi itu, perjalanan di muka bumi itu pelajaran juga. Yang pertama, beliau ini wali yang bertuah. Jadi tanah tempat beliau tinggal nih dan wafat sini sedang dikunjungi orang. Nah, kemudian orang yang datang itu apa saja? Pertama ziarah, menyampaikan hajat, membayar niat atau nazar. Di sini sudah banyak, tak terhitung orang. Ada orang contohnya esok mau dioperasi dia, esok mau dioperasi, ditunjuk di sini bengkak matanya ini. Jadi kata dokter, esok, contohnya esok mesti dioperasi. Maka datang dia, mari. Setelah itulah dia maka bernazar, ya Allah, karena dia mendengar operasi takutlah dia. Semua orang kan begitu. Dia berdoa, ya Allah, sekiranya aku sembuh dari penyakitku ini, atau ya Allah, sekiranya aku ada jodohku nanti, ya Allah, sekiranya aku ada keturunan nanti, datang aku Muslim. Ada orang banyak kali datang karena itu. Sekiranya lulus nanti aku ikut ujian PS ini, ya Allah, lulus aku ya Allah, datang ke Muslim, lulus pula. Sekiranya aku tamat nanti dari Jamiatul Darul Ulum nih dan aku mendapat pekerjaan, ya Allah, datang ke Muslim. Itu diantaranya orang datang kemari. Dan pejabat-pejabat datang kemari. Kata mereka pula, asal datang ke Muslim sampai hajatnya. Yang pindah jabatannya, naik jabatannya, ya kan? Karena presiden pun kemari kan, tahu kan? Nah, presiden pun kemari. Ya. Itu diantaranya. Ya. Kan kenapa orang datang kemari? Ya kan? Baik. Sekarang saya balik. Ya. Nah, kenapa datang kemari? Kalau tujuannya untuk memperluas pengetahuan tentang peradaban Islam yang dibawa oleh Tuan Syekh Abdullah Barokah. Nah, yang macam antum ini sudah banyak datang kemari. Itulah salah satu bentuk orang datang Kemari. Yang Malaysia juga datang kemari. Ya Allah, sekiranya aku keluar dari Muslim ini nanti, tak berapa lama aku ketemu dengan jodohku, datang lagi ke Muslim, ya Allah. Nah, itu. Karena banyak sekali orang datang kemari itu karena itu. Iya. Amin maknanya itu. Iya. Amin maknanya itu. Iya, rupanya Allah pertemukan dia. Pertemu jodohnya. Kalau yang ini paham ya? Nggak paham. Oh, paham kali pun kan? Iya, paham kali. Jadi sebenarnya ini nih, dia kalau menengok dari apa cara berpikir Syekh ini bertentangan sebenarnya dengan wasiat-wasiat beliau. Itu saya bilang dari perkembangan zaman ya, karena masyarakat tak paham apa dia. Kata beliau dalam manuskrip yang saya baca, waktu murid-muridnya mau mendirikan rumah untuknya, apa kata dia? Maka dirikanlah rumah itu bertiangkan lembu, beratapkan atap dan berdatakan nipah. Artinya nipah, tahu? Nipah itu, iya nipah. Atau tiang lembut itu batang pinang. Iya, batang pinang. Dulu bersilam ini tidak ada rumah yang bawah, semuanya panggung. Kenapa? Setahun 2 kali banjir. Sekarang tidak lagi, sudah dibenteng. Jadi kata beliau, kalau buat rumah tiang itu tiang yang lembut. Tiang lembut itu apa? Batang pinang. Apa maksudnya? Pinang itu keras. Cukup setahun saja. Kan bertentangan dengan ini. Ini bukan cukup setahun nih. Udah berapa tahun? Jadi kemegahan ini adalah setelah wafatnya Syekh Barokah. Tapi kemasyhuran, kejayaan, ilmu pengetahuan dan segala macamnya itu adanya apa namanya
mesin cetak di Sumatera yang ada di mesin kami ini. Tidak Masya Barokan. Bukan bangunannya. Makam itu bangunan setelah beliau wafat lah. Betul enggak? Makam itu tentu setelah beliau wafat. Itu dibangun oleh anaknya, anak-anak beliau lah. Terutama anak tertua Syekh Yahya, Tuan Guru kedua. Ini rumah ini, dia tidak begini sebenarnya. Ini dibangun, dipercantik tahun ini umur papan ini tahun 1995. Kata 95 atau 88 dan 95. Jadi kalau melihat dari wasiat beliau ini, dia tak sesuai. Beliau tak suka yang roh seperti ini. Karena minum beliau saja dengan tempurung. Ketika beliau dituduh dengan satu tuduhan yang tidak terbukti, kan dicek, diperiksa kamar beliau, kamar tidurnya. Yang ditemukan hanya tempat minumnya sama kopi atau serban, yang lain tak ada. Syekh Barokan ini orangnya kaya raya, tapi duit itu tak lekat sama beliau. Tak lekat, duit itu tak bisa lekat sama beliau. Tak mau, tapi duit itu datang saja. Sehingga beliau dituduh. Jadi bangun ini dia 1995 kalau saya tak salah. Tidak ada zaman Syekh Barokan ini. Zaman Syekh Barokan tidak seperti ini. Kemasyhuran di zaman Syekh Barokan itu bukan pada pembangunannya, bukan pada pembangunan fisiknya, ya. Tarikat itu kan artinya jalan, tarik, ya kan? Cara, manhaj. Jadi ilmu tarikat itu kan ilmu macam mana cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara tertentu. Tapi landasannya tak boleh bergeser Al-Quran dan hadis. Ada cara dalam kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka salah satu konsep dalam tarikat Nasyabandiyah Khalidiyah ini adalah rumah suluk. Rumah suluk itu artinya asrama lah. Ya seperti pesantren kilat. Pesantren kilat kan tak ada juga zaman Rasulullah. Kalau orang tanya, pernahkah Rasulullah bersuluk? Pernah bertahanus. Berapa lama? 10 hari. Di mana? Di gua. Nabi Musa bertahanus berapa lama? Fatamma miqatuhu 40 lailan. 30 ditambah 10 jadi 40. Bukan tanpa dalil, kita ada dalilnya. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kapan lagi nih kita mendekatkan diri ini kepada Tuhan nih? Orang sibukkan dengan urusan-urusan kita sekarang nih kan. Jadi tarekat itu jalan, cara untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saya cukup sekian dan terima kasih saya sampaikan sudah datang ke Babu Salam ini. Mudah-mudahan perjalanan antum dari asahan kemari membawa menghasilkan sesuatu yang positif dari ilmu pengalaman yang bisa diceritakan kepada kawan, kepada keluarga, kepada kampusnya dan kepada Buya Khail Abdi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Kemudian insyaallah kami doakan sudah datang kemari, orang yang sudah datang kemari kami doakan Allah berikan kesehatan kepada antum, dimudahkan segala urusan antum, urusan belajar antum, dalam belajar cepat tamat, cepat dapat kerja dan jodoh yang baik, kepada kebaikan didekatkan dan yang jahat dijauhkan, disampaikan segala hajat, dimudahkan segala urusan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai juga lah pertemuan kami dengan beliau dan alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kami dapat dari beliau, mulai dari sejarah, petua-petua dari Tuan Guru Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, dan kami juga mengetahui bagaimana bisa Babu Salam ini seberkembang ini dan sejaya ini, dan juga cara bersuluk, bagaimana cara bertarikat macam mana, kenapa berzikir itu harus ditutup semuanya, mengapa orang bersuluk itu harus pakai kelambu, dan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau tadi. Selesai wawancara, kami semua membawa banyak air doa. Yang air doa ini kita dapatkan kalau kita berimpak dengan ikhlas, nanti kita dapat air itu. Jangan kalian seujuan beli kami. Ini impak ini ya, ikhlas kami nih. Kalian sepele kalian sama Tuan Guru ini. Lebih kaya lagi daripada kalian. Oke, cepat-cepat kalian masuk. Lama kali pun berjalan, slow mo.
Inilah suasana di dalam makam Syekh Abdul Wahab Rokan. Nampak hening dan banyak orang yang berziarah di dalam ini, dan kami di sini lagi berziarah nih guys. Nah, itu yang di dalam pagar itu adalah makam Syekh Abdul Wahab Rokan. Nah, ini kalau penampakan dari dekatnya. Nah, inilah dia makam Syekh Abdul Wahab Rokan kalau kita lihat dari dekat. Dia memakai lapisan kaca juga, habis itu dikasih besi juga lagi. Nah, inilah dia dengan kerikil-kerikil putih di bawahnya, ditambah dengan tirai-tirai. Dan di sini nampak bahwasannya teman kami yang juga ziarah ke sini. Ingat ya penonton-penonton, jangan pula kamu ke sini minta doa ke kuburan, itu salah. Tapi kalau ziarah mengirimkan doa kepada Syekh, nah itu baru betul. Udah jumpa Tuan Guru, udah wawancara, udah juga berziarah ke makam Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Saatnya kita belanja. Apalagi gua nggak belanja ya kan? Masa pulang dari Langkat nggak beli oleh-oleh kita? Beli apa weh? Di peci untuk bapak atau beli syal Palestina? Nah, di sini adalah tempat di mana para pengunjung untuk bisa membeli oleh-oleh berupa tasbih atau gelang, gantungan kunci, telunjuk kalam, dan banyak lah di sini. Promosi pula aku. Nah, di sini kalian tengok tuh kawan-kawan kami ya. Apa yang dibelanjainnya? Pening awak. Macam banyak aja duitnya. Paling cuma 200.000 ya dibawanya. Belanja apa kawam? Gantungan kunci untuk kereta biar nggak hilang. Mau beli gelang. Kamu puas-puaskan belanja tuh. Mumpung lagi murah ini. Kisaran mahal. Belum lagi parkir. Nggak beli pun ditagih parkir. Di sini nggak ada tagih parkir. Beli elah. Capek juga nunggu orang dibelanja kan, gak siap-siap. Padahal keluar cuma 2 bijinya dibeli. Tunjukkan dulu tuh Susna untuk anak ngajinya. Baik kali memang guru satu ini ya. Ini lagi sibukan. Wih, apa kau beli lagi Rizka? Tasbih. Tak siap-siapnya kamu beli tasbih tuh ayah. Ya, memang betul lah kata Buya Abdi. Yo tak perempuan nih duit untuk belanja. Hai Kosma, udah kau belikan kan peci untuk Buya Abdi? Buya jangan sedih Buya. Udah lah, healing kita. Udah jam 12.20, nampaklah baru lapar ya kan. Baru bunyi perut itu. Singgahlah kami sebentar di warung bakso. Kami isi dulu perut kami nih sebelum nyampe. Makan Tami, kenyang-kenyangi. Nanti cacing kau berdisko di dalam perut kau itu. Makan weh, makan. Cerita-cerita juga, makan-makan juga. Nah, inilah dia. Jauh kali makan bakso ya, sampai Langkat. Makan nah, jangan kepikiran kali hidup ini nah. Terjalaninya ini. Kau apa din kau isap? Alah, pening awak. Minum ki. Tak jadi dia minum, segan dia. Makan Mai, kenyang-kenyangi Mai. Halo Caira, halo Piko, halo Kiki. Tengok tuh si Rini, nggak sanggup dia makan bakso. Ya Wi, udah cantik kau Wi. Udah kenyang perut, kita lanjutlah perjalanan kita biar cepat nyampe, biar bisa tergeletak badan ini. Udah capek kali udah. Ini kenapa lagi apa ini bincang-bincang? Ada yang muntah. Kita turunkan aja lah. Sosok jalan-jalan tapi muntah. Udah ada yang muntah minum antimo. Masuk biar cepat kita nyampe. Nggak sabar lagi nih mau mijak Pamaview. Alhamdulillah kita sampai di Pamaview pada pukul 15.35. Di sini kalian tengok tuh kawan-kawan kami pada berjaket, ada yang pakai bantal leher lah, bantal pinggang lah, semua lah berbantal. Cantik kan weh pemandangannya weh. Halo, betul-betul memang perempuan ini banyak kali lah barang-barang dibawanya. Semua tangannya penuh. Cepat nip. Banyak kali bawaan kau udah kayak cewek lagi. Say hi dulu Oke. Halo Kak Rini, kapal-kapal kalian dua ya. Kalian tengok lah itu pemandangan di Pamaview tuh. Awannya bisa kita tengok dari dekat ya kan. Di kisaran mana ada nampak-nampak kita kayak gini. Asap rokok lah, sama asap kereta, asap pabrik. Kalian yang mau punya rencana untuk liburan sama keluarga di tahun baru atau hari raya, bawa aja ke sini. Enak di sini. Gak dengar-dengar kita mulut-mulut tetangga yang heboh itu. Udah lah ya, gak mau kali aku banyak cakap. Kita suruh aja lah orang ini ya kan, penonton kita ini dengarkan lagu sambil menikmati pemandangan Pamaview ini ya kan. Udahlah, langsung aja kita kasihkan lagunya.
Nyanyian dari aku ya, 1, 2, 3. Berulang ku ketuk, aku mencintamu tapi tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Udah. Galau pula editornya ini. Teman-teman kami ini belum lagi ganti baju, belum masuk tenda, dan nyebur ke sungai. Ini ngawak dibawa-bawanya ininya, pangkal titinya ke sini. Aduh, malu kita. Naik Rini. Malu kita. Udah tua kita ini. Main air. Aduh, tenda dulu lah minimal. Antarkan dulu barang-barang itu. Kami rasa kok dibawa orang ini tamasya sama anak-anak. Bukan orang ini yang jaga anak-anak. Anak-anak yang jaga orang ini. Maaf ya Buya, memang kayak gini tinggal kami Buya. Kok udah sama-sama Buya. Maklum lah Buya. Udah lah tuh mandinya dulu ya. Pigilah dulu, antarkan barang tuh ke tenda. Nanti sambung lagi mandi. Pigilah, pergi. Antar dulu. Udah siap sholat asar bersama-sama, duduk makan bersama. Walaupun nasinya udah agak keras ya kan tapi tetap nikmat karena dirasakan bersama-sama. 안녕하세요. 사랑해요. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita ada di Pama View dan di sini cuacanya tuh sangat dingin sekali. Nah di sini tuh sekitar 22 derajat Celcius. 18 cok. Oh 18 derajat Celcius. Jadi kayak dingin kali. Coba lihat itu guys. Itu dingin banget tau gak? Inilah suasana malam di Pama View. Dingin kali menggigil awak. Bukan menyala lagi, membeku abangku. Makan lagi. Paice ini kuat-kuat makan. Kalian tengok tuh sibuk kan masing-masing kan. Apa dimakan orang ini. Di gelas saya dimakan orang ini. Mau makan nasi pakai ayam penyet mahal kali. Salah mie gelas yang makan. Murah, kenyang. Pokoknya menyala lambungku. Habis sholat subuh jam 7.20 bangun lagi kita ya kan. Nah Cilup, wah inilah bidadari Paice. Pemandangan yang indah di pagi hari di Pama View. Nanti kan kan udahlah kalian yang masih kerja ambil cuti terus. Nikmati hidup ini. Capek kalian kerja nggak dapat duit banyak, kok nggak dinikmati buat apa ya kan. Kami aja siap dari Langkat ini mau tembak langsung ke Bali kami. Biar ange kalian. Laki-laki Paice ya, cogil-cogil pagi-pagi udah mandi ntar lagi menggigil ya ini ya. Tengok si Arif tuh dengan gagahnya lah ada ketua Pak Sopen. Halo guys, kami lagi. Amit-amit ya Bang Babu.
Baiklah, sampai sini saja perjalanan kami. See you next time. Dadah. Jangan salah pasangan.